diskriminasi dan segala bentuk kekerasan. Saya bacakan satu-satu. Stop kekerasan terhadap perempuan difabel. Berikan ruang perempuan dan difabel untuk bersuara. Jauhi orang toksik. Perempuan berhak bahagia. Hari gini patriarki wis razamane besti. Perempuan bukan properti rumah tangga. Kode merah Indonesia darurat kekerasan. Stop now. Lawan untuk segala bentuk kemungkaran terhadap perempuan. Jangan normalisasi kekerasan. Satu dari perempuan alami kekerasan seksual. Es teh minumanku, keadilan untuk korban prinsipku. Hempas diskriminatif, Indonesia semakin inklusif. Tindak tegas pelaku kekerasan terhadap difabel. Ya. Oh. Oke teman-teman, tadi kita sudah melihat proses penandatanganan komitmen dari PN Yogyakarta dan juga dari unit PPA Polresta Yogyakarta. Boleh tepuk tangan? Oke, tadi aku sempat mencatat poin yaitu kita semua jangan buta hukum. Kita harus berani bersuara. Aku ada pantun. Mobil pick up ngangkut ke dondong. Speak up dong. Oke, kita tutup dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri ya, yang akan diiringi oleh Mas Fauzi. Dari Pengadilan Negeri Yogyakarta pada intinya kami mendukung ya dengan komitmen dari adanya program difabel ini ya untuk perempuan dan para difabel. Jadi untuk kami dari penegak hukum di pengadilan, kami semua dalam menghadapi perkara-perkara yang mungkin datang kepada kami yang dalam hal ini mungkin melibatkan para kaum difabel, juga perempuan yang berhadapan dengan hukum, kami semua sudah ada aturannya dan semuanya tetap memanusiakan ya, dalam artian kita semua tetap menjaga ya, tetap diprioritaskan untuk kaum di Papua. Maka dari itu untuk tanggapan dan komitmen dukungan penghapusan kekerasan perempuan dan difabel, kami mohon kepada Ibu perwakilan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta. Kami persilahkan. Kepada Kementerian Kesehatan serta kepada DPRD dan DPR RI. Demikian policy brief dan rekomendasi kami sampaikan. Dalam kesempatan ini kami pun hendak menyatakan akan siap sedia berkontribusi dalam setiap upaya yang dilakukan oleh negara untuk memenuhi rekomendasi-rekomendasi tersebut. Dan oleh karena itu mengharapkan ruang partisipasi publik yang bermakna dapat selalu terbuka luas. Salam inklusi, Yogyakarta 10 Desember 2024. Untuk dokumen selengkap waktu pemenuhan hak-hak difabel dalam proses hukum. Rekomendasi terkait gender dan difabilitas akan kami sampaikan kepada Kepolisian Republik Indonesia dengan memahami bahwa kepolisian adalah instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya terwujudnya peradilan yang adil bagi difabel. Kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai instansi penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan,
Kami memandang kejaksaan juga turut bertanggung jawab atas memenuhi syarat atau tidaknya hasil penyidikan kepolisian yang akan digunakan dalam proses penuntutan. Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai benteng terakhir penegakan hukum, penegakan HAM di negara Indonesia. Kepada Kementerian Hukum dan HAM yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dan pemberian bantuan hukum. Kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN Bappenas, bahwa belum semua unit-unit penyelenggara layanan dari instansi penegak hukum memiliki sarana dan prasarana yang aksesibel bagi disabilitas. Bahwa belum memiliki dan menerapkan standar prosedur layanan yang sesuai atau memberikan akomodasi yang layak secara menyeluruh bagi difabel yang berhadapan dengan hukum. Bahwa jumlah penegak hukum dan aparatur yang memiliki pemahaman mengenai bagaimana memberikan pelayanan dan menjalankan proses peradilan bagi difabel masih sangat sedikit. Bahwa layanan yang sesuai yang dibutuhkan oleh difabel yang berhadapan dengan dan lain sebagainya. Kesimpulan sidang perempuan tanggal 7 Desember 2024. Perempuan disabilitas dan perempuan difabel dan perempuan yang memiliki anak difabel adalah bagian dari kelompok rentan dalam masyarakat yang masih terdiskriminasi, termarginalkan dan mengalami banyak hambatan akibat stereotip dan struktur bahkan kultur dalam masyarakat dalam sistem kebijakan. Mereka juga mengalami hambatan untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, baik kesehatan fisik, fisiologi, reproduksi, bahkan kesehatan yang berhubungan dengan disabilitasnya, serta terhambat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan difabel mengalami banyak kesulitan dalam setiap proses kehidupan, perlindungan dan kekerasan, terlebih ketika harus mengalami proses hukum dan keadilan. Di antara difabel terdapat kelompok-kelompok disabilitas yang memiliki kerentanan berganda atau ekstrim, yaitu difabel usia anak, perempuan difabel, perempuan yang memiliki anak difabel, keragaman jenis disabilitas, kemiskinan, hambatan komunikasi, kapasitas hukum, bahkan tidak memiliki informasi dan jaringan dalam melakukan pengaduan maupun dalam proses advokasi hukum. Sebagiannya untuk mengidentifikasi dan mengenali kekerasan yang terjadi pada dirinya. Mengingat hambatan-hambatan yang diskriminasi yang dialami oleh difabel dalam seluruh siklus kehidupannya, mengalami proses hukum dan pengadilan adalah situasi yang sangat sulit bagi seorang difabel, baik ketika yang bersangkutan berkedudukan sebagai tersangka atau terdakwa, saksi, korban dalam perkara pidana, atau sebagai pihak berperkara lainnya. Prosedur hukum yang berlaku dalam hal hak-hak yang dimilikinya, terlebih ketika mereka harus mengalami proses tanpa pendamping, penerjemah, atau penasehat hukum.
korban difabel, terlebih perempuan atau anak difabel dan difabel mental seringkali berada di bawah relasi kuasa dari pelaku tindak pidana, yaitu pihak-pihak terdekat atau pihak di mana ia menggantungkan hidup sehingga ia takut untuk melaporkan, memberikan kesaksian, atau bahkan menjadi korban berulang dari tindak pidana yang menimpanya. Dalam ranah hukum, seringkali difabel diragukan atau bahkan dianggap tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum yang menyebabkan kehilangan hak. Padamu negeri kami sekali lagi ya. Ya, boleh angkat tangan ya sambil posternya diangkat juga. Struktural, baik secara adat maupun kebijakan negara. Sementara itu, kita juga melihat bahwa upaya reformasi kebijakan, upaya pemberdayaan perempuan, upaya partisipasi perempuan dalam kancah politik, akses keadilan, akses layanan publik, bahkan gerakan-gerakan advokasi HAM perempuan masih sangat sedikit yang mendiskusikan perempuan difabel. Kerentanan difabel berhadapan dengan hukum meliputi kerentanan struktural, kerentanan kultural atau budaya, stigma dan diskriminasi, hambatan internal difabel, tidak tersedianya aksesibilitas